Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita akan menyelami materi yang sudah Anda siapkan, fokus utamanya. Satu konsep yang jadi tulang punggung era data raksasa sekarang ini. Apa itu? Paralelisme dalam pemrosesan big data. Nah, misi kita hari ini tuh membongkar kenapa sih pendekatan memproses data secara bersamaan di banyak tempat ini jadi fundamental banget. Bukan cuma soal lebih cepat, ya kan? Tapi ada alasan mendasar kenapa ini jadi jawaban buat skala data yang, wah dulu nggak kebayang deh. Sumber-sumber Anda ini menyoroti beberapa elemen kunci. Ada Big Data Warehouse atau BDW, terus ada arsitektur unik namanya Shared Nothing, dan teknologi Massively Parallel Processing alias MPP. Pertanyaannya, gimana semua ini nyambung dan kerja bareng? Oke deh, mari kita mulai telusuri ya. Mungkin pertanyaan paling dasar dulu nih, kenapa kita nggak bisa lagi pakai satu komputer super kenceng aja gitu? Kenapa harus repot-repot bagi-bagi kerjaan ke banyak mesin? Apa sih istimewanya pemrosesan paralel ini buat big data? Sumber Anda kan langsung nunjuk ke fitur kunci BDW, kemampuan penyimpanan dan pemrosesan paralel atau terdistribusi. Bisa tolong dijelasin nggak konsep ini? Mungkin dengan contoh yang lebih gampang dicerna gitu. Gimana bentuknya di lapangan? Tentu. Oke, coba kita pakai analogi sederhana ya. Ini sering bantu banget. Bayangin Anda punya tugas super besar dan mepet. Nyortir satu truk penuh surat harus selesai semalam. Opsinya kan satu, cari satu orang penyortir paling cepat sedunia. Mungkin ada, tapi orang kayak gini pasti langka banget, mahal, dan kalau dia sakit atau capek, wah kerjaan berhenti total. Bener nggak? Iya juga ya. Resikonya gede kalau cuma satu orang. Nah, pendekatan paralel atau terdistribusi ini beda. Daripada satu orang super, Anda rekrut aja katakanlah 100 orang penyortir biasa. Kemampuannya standar aja. Terus truk surat tadi itu Anda bagi jadi 100 tumpukan kecil, tiap orang ngerjain tumpukannya sendiri di mejanya masing-masing. Barengan waktunya. Nah, itu ide dasarnya. Data, surat, dan tugas pemrosesannya, nyortir, dipecah-pecah terus disebar ke banyak unit pemroses. Unitnya ini bisa penyortir tadi, atau kalau di komputer ya node. Mereka kerja dalam satu sistem yang terkoordinasi, kayak di ruangan besar atau klaster. Kerjanya barengan, paralel. Oke. Analogi suratnya cukup jelas sih. Jadi intinya bagi-bagi kerjaan ke banyak pekerja standar. Tapi keuntungan nyatanya apa selain mungkin jadi lebih cepat? Sumber Anda kan menyebut beberapa keunggulan krusial nih dari pendekatan terdistribusi atau paralel ini. Bisa kita bedah satu-satu nggak? Apa artinya buat sistem data beneran? Tentu saja. Dan ini penting loh, karena keuntungan ini tuh bukan sekedar bonus. Tapi ini alasan kenapa paralelisme jadi pilihan utama. Coba kita lihat ya. Pertama, ketersediaan tinggi atau high availability. Balik lagi ke analogi surat tadi. Kalau satu dari 100 penyortir Anda tiba-tiba perlu istirahat atau izin, gimana? Ya, 99 lainnya masih kerja kan? Betul, 99 lainnya masih kerja. Pekerjaan mungkin agak melambat dikit, tapi nggak berhenti total. Nah, di sistem data, kalau satu node komputer di klaster ada masalah, misalnya harus di-restart atau ada komponen rusak, sistem secara keseluruhan tetap bisa diakses, tetap bisa melayani permintaan. Ini penting banget buat aplikasi bisnis yang nggak boleh mati, ya kan? Iya, masuk akal banget. Harus selalu on ya. Kedua, efisiensi biaya atau cost efficiency. Nyewa atau beli 100 komputer standar itu biasanya jauh lebih murah daripada bangun dan ngerawat satu superkomputer yang kekuatannya sama. Ini ngebuka pintu buat lebih banyak organisasi, jadi mereka bisa manfaatin kekuatan analisis big data tanpa harus keluar biaya infrastruktur yang, wah gila-gilaan. Sumuranu menyoroti ini sebagai demokratisasi akses lah ke komputasi skala besar. Menarik. Jadi, lebih murah plus lebih bisa diandalkan sejauh ini. Terus gimana yang lain? Ada elastisitas sama skalabilitas juga disebut tadi. Apa bedanya tuh? Kenapa penting juga? Dua-duanya ini terkait kemampuan sistem buat adaptasi sama perubahan beban kerja. Tapi ada beda tipis. Elastisitas itu kemampuan sistem buat secara cepat nambah atau ngurangin sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya jumlah node atau penyortir tadi sesuai kebutuhan saat itu. Contohnya gini. Situs e-commerce Anda mungkin biasanya butuh 100 node. Tapi pas ada flash sale gede-gedean, bebannya melonjak 10 kali lipat. Wah, iya sering tuh. Nah, sistem yang elastis itu bisa otomatis nambah kapasitas. Jadi, katakanlah 500 node selama periode sibuk itu. Nanti kalau udah normal lagi, dia bisa nyusut lagi kapasitasnya, biar hemat biaya.
Kemampuan melar susut inilah yang namanya elastisitas. Oke, melar susut sesuai kebutuhan ya. Kalau skalabilitas? Sementara skalabilitas itu lebih ke kemampuan sistem buat nangani pertumbuhan jangka panjang secara fundamental. Volume data kan nambah terus nih, analisis makin kompleks. Sistem yang scalable itu dirancang biar Anda bisa terus nambah kapasitas, nambah nodes baru gitu seiring waktu, tanpa bikin kinerjanya anjlok atau tanpa perlu ngerombak total arsitekturnya. Jadi kalau bisnis Anda tumbuh, datanya makin banyak, ya tinggal tambah mesin aja. Ini memungkinkan sistem buat tumbuh bareng sama datanya. Oke, paham. Elastisitas buat naik turun jangka pendek, skalabilitas buat pertumbuhan jangka panjang. Dua-duanya bisa karena kita gampang nambah atau ngurangin unit-unit pemrosesan independen ini. Tinggal satu lagi nih keuntungan tadi, dan ini kedengarannya vital banget. Toleransi kesalahan atau fault tolerance. Gimana persisnya sistem paralel ini bisa tahan banting kalau ada komponen rusak? Bukannya kalau satu penyortir gagal, tumpukan suratnya bisa hilang gitu? Pertanyaan bagus. Dan ini bawa kita langsung ke konsep arsitektur kunci yang juga disorot sumber Anda, shared nothing. Nah, toleransi kesalahan di sistem terdistribusi modern itu sangat bergantung sama arsitektur ini. Konsep tidak berbagi apa-apa ini emang awalnya kedengeran aneh ya. Gimana bisa sistem kerjasama kalau nggak berbagi? Iya, itu dia. Shared nothing. Maksudnya benar-benar nggak berbagi sama sekali, gitu. Terus gimana data bisa diproses bareng? Dan gimana ini nyegah data hilang kalau satu node rusak? Penasaran nih? Sebenarnya tidak berbagi di sini itu ngacunya ke sumber daya komputasi inti. Jadi tiap node di cluster itu operasinya pakai prosesornya sendiri, memori RAM sendiri, sama media penyimpanannya disk sendiri. Mereka independen soal sumber daya komputasi. Nggak ada memori atau disk yang dipakai rame-rame secara langsung sama banyak node. Karena kalau gitu bisa jadi bottleneck atau single point of failure ya kan. Komunikasi sama koordinasi antar node itu lewat jaringan. Oke, jadi independen di prosesor, memori, disk, lewat jaringan komunikasinya. Terus? Nah, kuncinya buat toleransi kesalahan dan kerjasama itu justru ada di apa yang nggak dibagi secara fisik, tapi didistribusikan secara logis, data. Di arsitektur shared nothing yang umum diterapin, blok-blok data itu nggak cuma disimpan di satu node, tapi direplikasi atau disalin ke beberapa node lain yang beda di dalam cluster. Misalnya nih, potongan data X mungkin disimpan di node 1, tapi salinannya juga ada di node 5 sama node 10. Aha. Jadi, meskipun node 1 punya disk sendiri, node 5 punya disk sendiri, node 10 juga punya disk sendiri, nggak berbagi disk fisik, tapi mereka masing-masing nyimpen salinan dari data X yang sama. Gitu ya? Tepat sekali. Sekarang bayangin, node 1 tiba-tiba hard disknya rusak atau mati total gitu aja. Data X hilang nggak? Nggak dong. Kan ada di node 5 sama 10 tadi. Betul, nggak hilang karena salinannya masih aman di node 5 sama node 10. Terus, proses analisis yang lagi pakai data X harus berhenti nggak? Harusnya nggak juga ya. Enggak juga. Sistem manajemen klaster yang pintar itu bakal tahu kalau node 1 gagal. Dia bisa ngarahin tugas pemrosesan yang tadinya buat node 1 itu ke node 5 atau node 10 yang punya salinan datanya. Nah, inilah inti dari fault tolerance yang dimungkinkan oleh kombinasi arsitektur shared nothing dan replikasi data. Oh, jadi shared nothing itu bukan soal isolasi total ya, tapi soal kemandirian sumber daya node digabung sama strategi replikasi data yang pintar buat keamanan dan kelangsungan. Ini kayak punya beberapa tim konstruksi independen gitu ya. Masing-masing punya alat lengkap sendiri, tapi semuanya punya salinan cetak biru bangunan yang sama. Kalau satu tim tiba-tiba nggak bisa kerja, tim lain bisa ambil alih bagian kerjaan mereka karena punya info yang sama. Kurang lebih gitu bukan? Analogi tim konstruksi itu pas banget. Kemandirian sumber daya, alat lengkap sendiri, bikin nambah tim baru skalabilitas jadi lebih gampang. Sementara punya salinan cetak biru yang sama, replikasi data, mastiin kalau satu tim ada masalah, proyek keseluruhan tetap bisa jalan dan info penting nggak hilang. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih,
Arsitektur shared nothing ini jadi fondasi buat hampir semua platform big data modern, dari Hadoop sampai database analitik terdistribusi. Kenapa? Karena dia nawarin kombinasi emas, skalabilitas masif, dan tahan banting sama kegagalan. Tentu ada trade-off-nya ya, replikasi kan butuh storage lebih, terus ada overhead jaringan buat jaga konsistensi. Tapi ya itu harga yang harus dibayar buat keandalan skala besar. Oke. Fondasinya jadi makin jelas nih sekarang. Jadi data dan tugas dibagi-bagi, terdistribusi, dijalanin di node-node mandiri, shared nothing, dan datanya diamanin pakai replikasi. Nah, sekarang gimana persisnya tugas pemrosesan yang kompleks, kayak analisis data gede-gedean itu, dikoordinasikan di atas fondasi ini? Sumber Anda nyebut teknologi Massively Parallel Processing, MPP. Terus ngasih contoh Hawik di lingkungan Hadoop. Gimana MPP ini perannya sebagai, katakanlah, pengatur lalu lintas paralelisme ini? Bisa dijelasin alurnya? Mungkin pakai contoh query biar kebayang. Tentu. MPP itu sebuah model atau arsitektur database yang dirancang khusus buat ngeksekusi query analitik yang kompleks banget dan makan sumber daya. Contohnya, gabungin data dari tabel-tabel raksasa atau ngelakuin agregasi yang rumit. Nah, MPP ini bisa ngerjain itu cepet banget, pakai kekuatan ratusan atau bahkan ribuan prosesor yang kerja barengan paralel. MPP ini bisa dibilang kayak otak atau konduktor orkestranya di atas infrastruktur shared nothing tadi. Oke, otak atau konduktor ya. Terus gimana cara kerjanya? Contoh query-nya tadi. Oke, mari kita ambil contoh query yang mungkin Anda jalanin di data penjualan retail multitahun yang ukurannya, puluhan terabyte gitu ya. Tampilin tren penjualan bulanan per kategori produk buat pelanggan di wilayah Jawa Barat selama 3 tahun terakhir, terus bandingin sama rata-rata nasional. Berat kan query kayak gini? Iya, kebayang sih beratnya. Banyak yang harus dihitung dan dibandingin. Nah, sistem database berbasis MPP bakal ngelakuin ini. Pemecahan query atau query decomposition. Otak MPP-nya ini biasanya disebut optimizer atau planner. Bakal nganalisis query kompleks tadi, terus dipecah jadi, bisa puluhan atau ratusan subtugas atau langkah-langkah pemrosesan yang lebih kecil dan independen. Misalnya, satu tugas mungkin baca data penjualan Jawa Barat dari DIS. Tugas lain baca data nasional. Tugas lain lagi ngelakuin agregasi bulanan per kategori buat Jawa Barat. Tugas lain ngitung rata-rata nasional. Terakhir, tugas buat gabungin hasilnya. Gitu kira-kira pecahannya. Oke, dipecah jadi tugas-tugas kecil. 2. Distribusi tugas atau task distribution. Sistem MPP ini pinter. Dia nyebarin subtugas tadi ke node-node pemrosesan yang relevan di dalam klaster. Tugas baca data Jawa Barat ya dikirim ke node yang nyimpen partisi data Jawa Barat. Ingat kan, shared nothing dan replikasi, data kan kesebar. Tugas-tugas komputasi kayak agregasi atau join juga disebar ke node yang punya data yang dibutuhin atau ke node yang lagi ada kapasitas komputasi. Jadi tugasnya dikirim ke node yang tepat ya? 3. Eksekusi paralel atau parallel execution. Nah, ini intinya. Ratusan node ini bakal ngeeksekusi subtugas yang dikasih ke mereka secara bersamaan. Barengan. Node A ngitung rata-rata kategori X, Node B buat kategori Y, Node C baca data Januari, Node D baca data Februari. Semuanya kerja paralel di potongan data mereka masing-masing. Wow, kerja keroyokan beneran ya? 4. Pengumpulan hasil atau result aggregation. Pas node-node selesai sama tugas kecilnya, hasilnya dikirim balik. Biasanya lewat jaringan internal yang cepat banget, terus digabungin secara bertahap. Hasil parsial dari banyak node mungkin digabung di node perantara dulu, terus hasilnya digabung lagi di level yang lebih tinggi, sampai akhirnya jawaban akhir buat query awal Anda tadi kekumpul di node koordinator, baru dia dikirim balik ke Anda. Wah, kedengarannya kayak operasi militer yang terencana rapi banget ya. Pecah misi besar jadi operasi kecil, sebar ke pasukan di lapangan, eksekusi serentak, terus laporan digabung di markas. Jadi, HWHK yang disebut sumber Anda itu salah satu contoh jenderal yang ngatur operasi ini di medan perang Hadoop gitu. Iya, Hawk yang sekarang mungkin udah berevolusi atau diganti teknologi serupa ya. Itu contoh bagus dari mesin SQL yang nerapin prinsip-prinsip MPP ini di atas platform Hadoop. Jadi Hadoop dengan HDFS-nya itu nyediain fondasi penyimpanan shared nothing yang scalable dan fault tolerant, plus kerangka kerja pemrosesan data kayak MapReduce atau Yarn. Nah, Hawk ini datang sebagai lapisan di atasnya. Dia bawa kemampuan optimasi query yang canggih sama eksekusi paralel masif ala database MPP tradisional ke ekosistem Hadoop.
Ini memungkinkan analis data pakai bahasa SQL yang udah biasa mereka pakai buat jalanin analisis kompleks dengan cepet banget, langsung di data mentah dalam jumlah masif yang disimpan di cluster Hadoop. Nggak perlu mindahin data ke sistem lain lagi. Dia memanfaatkan semua pasukan node di cluster Hadoop buat kerja serentak nyelesain query SQL itu. Muncul ide bagi-bagi kerjaan ke banyak mesin, paralel, terdistribusi. Terus kita lihat gimana arsitektur shared nothing plus replikasi data nyediain fondasi yang scalable dan tahan banting. Dan akhirnya, teknologi kayak MPP jadi otaknya yang ngatur eksekusi tugas-tugas kompleks secara paralel di atas fondasi itu. Jadi, apa artinya semua ini? Kenapa kombinasi konsep-konsep ini, menurut sumber Anda, jadi jawaban yang nggak bisa dihindari buat era big data? Jawaban singkatnya gini, paralelisme dalam macam-macam bentuknya yang kita bahas tadi, itu satu-satunya cara yang terbukti praktis, efektif secara biaya, dan cukup tangguh buat naklukin karakteristik utama big data. Karakteristik utamanya apa? Volume, ukuran data yang gede banget, dan sering juga velocity, kecepatan data masuk dan perlu diolah. Exabyte pakai satu mesin tunggal sekuat apapun itu. Secara teori mungkin bisa aja, tapi praktiknya. 1. Waktu. Bakal makan waktu lama banget. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, atau lebih cuma buat satu analisis. Nggak praktis lah buat kebutuhan bisnis atau riset modern yang butuh insight cepat. Iya kan? Betul. Keburu basi nanti insight-nya. 2. Biaya. Biaya buat bangun dan ngerawat satu komputer monolitik segede itu bakal mahal banget. Di luar jangkauan kebanyakan organisasi lah. 3. Resiko. Sistem tunggal itu single point of failure. Sekali mesin itu rusak, seluruh proses olah data Anda lumpuh total. Risikonya terlalu besar. Bener juga ya. Kalau rusak, ambiar semua. Nah, paralelisme dengan cara bagi beban kerja ke banyak mesin komoditas standar yang lebih murah, secara elegan ngatasin 3 masalah ini. Dia ngasih skalabilitas yang hampir tanpa batas. Tinggal tambah node aja. Terus efisiensi biaya yang jauh lebih baik. Dan yang paling krusial, lewat arsitektur kayak shared nothing dan replikasi, dia ngasih keandalan dan toleransi kesalahan yang dibutuhin banget pas kerja sama sistem skala besar. Sistem gede kan pasti bakal ada aja komponen yang gagal sesekali. Tanpa pendekatan paralel ini, analisis big data kayak yang kita lihat sekarang, mulai dari rekomendasi produk real-time sampai penemuan ilmiah berbasis data, itu secara fundamental nggak bakal mungkin terjadi. Paham. Jadi, bukan cuma soal lebih cepat, tapi ini soal memungkinkan. Paralelisme ini jadi kunci yang ngebuka pintu biar kita benar-benar bisa kerja dengan data skala gede yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan cara yang terjangkau dan bisa diandelin. Kita udah nelusuri nih, dari konsep dasarnya, arsitektur pendukungnya, sampai teknologi implementasinya berdasarkan materi Anda. Intinya memang mecah masalah raksasa jadi banyak potongan kecil yang bisa dikerjain serentak ya. Dan pemahaman ini penting saya rasa bukan cuma buat para insinyur data aja loh. Buat siapapun yang pakai produk berbasis data atau nyoba ngerti gimana keputusan bisnis dan kebijakan dibuat di era digital ini, ngerti bahwa kemampuan analisis ini ditopang sama prinsip kerja paralel secara masif di belakang layar, itu ngasih konteks yang berharga banget. Ini ngubah lanskap tentang apa yang mungkin kita ketahui dari data. Ini memunculkan pertanyaan penting. Sumber-sumber Anda kan dengan baik ngejelasin gimana paralelisme, khususnya model shared nothing dan MPP, udah jadi solusi dominan buat tantangan big data hari ini? Betul. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Kita tahu kan, volume, kecepatan, variasi data itu terus meledak, gila-gilaan. Dengan munculnya AI generatif, metaverse, sensor di mana-mana. Nah, pertanyaannya, apakah model paralelisme yang kita andelin sekarang, yang intinya kan masih soal mecah tugas dan nambah lebih banyak unit pemrosesan independen, bakal terus cukup buat ngadepin kompleksitas dan skala data di dekade mendatang? Atau jangan-jangan kita mungkin perlu mulai mikirin paradigma komputasi yang benar-benar baru? Sesuatu yang lebih dari sekedar replikasi dan distribusi model shared nothing yang kita kenal sekarang, biar bisa terus ngekstrak makna dari lautan data yang makin dalam ini. Sebuah pertanyaan besar ya, buat dipikirkan. Untuk hari ini, kita udah cukup dalam nih menyelami jantung pemrosesan big data, yaitu paralelisme. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.